Halo pemirsa, kembali lagi di Podkom, podcastnya anak komunikasi. Jadi sekarang gue bakal ngebahas kesehatan mental dalam pendidikan di Indonesia. Bersama gue Azwa dan rekan gue Novi. Hai semua, senang banget nih bisa di sini untuk bahas topik yang menarik banget. Nah iya kan, jadi kesehatan mental tuh semakin penting apalagi di jenjang pendidikan. Jadi teman-teman, yuk kita mulai masuk ke pembahasan tentang kondisi bagaimana kesehatan mental di kalangan anak muda di Indonesia. Menurut lu nih Nop, gimana sih kesehatan anak muda sekarang di Indonesia? Kalau menurut gue pribadi ya, kondisinya tuh beragam banget. Jadi ada sebagian anak-anak tuh emang pinter banget dalam menghadapi kondisi mereka saat ini, tapi juga ada yang kesulitan dalam menghadapi kesehatan mental yang ada di diri mereka. Bener banget, apalagi lu pernah tahu gak sih kejadian yang 2023 itu banyak mahasiswa atau mahasiswi yang bunuh diri di tempat kosong atau tempat sendiri, terus dia kayak nginiin surat gitu loh, kayak ninggalin surat buat orang-orang tersayang Gue mereka. pernah denger tuh banyak ya emang kasusnya di tahun kemarin ya. Kalau menurut lo pribadi nih, gimana sih kira-kira apa gitu yang menjadi penyebab mereka untuk memutuskan mengakhiri hidup mereka? Dari yang gue lihat ya, mungkin faktor akademiknya yang berat buat mereka, dan bisa jadi faktor lingkungannya juga yang kayak dia nggak ada tempat cerita atau dia mengungkap sendiri, apa sih namanya, kayak mendem Menyimpan sendiri lah ya. ya, kayak gitu sih mungkin menurut gue ya. Ya bener banget, kayak makanya kita nih harus sharing lah ya ke orang tua kita juga. Orang tua kita juga mungkin kurang pemahaman nih terhadap kondisi anaknya yang tertekan karena beberapa faktor. Nah, ngomongin soal orang tua, kita kan nanti di masa depan bakal jadi ibu nih, atau sebagai orang tua lah ya. Menurut lu tuh apa sih hal apa yang bakal lu lakuin untuk ngejaga kesehatan mental anak lu itu? Kalau gue pribadi yang nantinya akan jadi seorang ibu ya, gue akan memberikan perhatian lebih ke anak gue dan juga memberikan kesan sebagai teman dekat gitu. Jadi mereka lebih terbuka dalam segala halnya ke gue dan kita bisa memastikan lingkungan yang aman untuk mereka. Bener banget, setuju. Apalagi tuh kayak kita tuh dari kecil jarang dapat edukasi kan soal kesehatan mental, gimana cara penanganan yang benar. Terus kayak gue bakal nanti jadi orang tua sih bakal kayak gitu sih. Semoga gue bisa jadi pendengar yang baik buat anak gue nanti. Amin. Semoga semua bisa jadi orang tua yang baik. Semoga ya. Setuju banget. Jadi harus ada edukasi buat orang tua. Kalau misalkan di sekolah tuh kurang, di tempat pembelajaran tuh kurang edukasi ya kepada guru-guru. Oke, dari pembahasan kita tadi nih, menurut lo seberapa penting peran tenaga pendidik dalam menjaga kesehatan mental siswanya? Kalau dari gue, peran tenaga pendidik khususnya bimbingan konseling cukup penting banget lah ya. Bukan cukup penting, tapi emang penting banget. Karena kan anak-anak di sekolah, di pembelajaran itu di sekolah khususnya itu emang lebih dekat interaksinya dengan guru. Jadi orang tua jadi pengganti orang tua tuh Di rumah ya, orang tua di rumah tuh adalah orang guru. Jadi konseling mereka gitu kan. Jadi mereka itu nggak cuma jadi pengajar, tapi juga mereka juga sebagai mentor di tempat pendidikan mereka gitu. Apa aja sih yang kayak menurut lo apa aja yang bisa bimbingan konseling ini atau BK yang bisa mereka lakukan untuk ngebangun kesehatan mental itu di sekolahan atau di mana gitu? Kalau menurut gue pribadi ya, kayak yang tadi udah gue bilang, kalau gue akan jadi orang tua yang memberikan lingkungan nyaman dan aman. Nah, di sekolah pun mereka harus mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman dari lingkungan mereka kan di sekolah. Juga mendengarkan keluh kesah siswa dengan empati tanpa menjudge apa yang mereka rasakan gitu. Jadi memberikan validasi kepada apa yang mereka rasakan. Oke, nah gimana sih kira-kira nih para pendidik ini bisa memberikan pemahaman dan kesadaran kepada instansi pendidikan agar lebih aware terhadap kesehatan mental? Biar mereka sadar, mereka bisa bikin semacam pelatihan, juga bisa bikin workshop dan diskusi kelompok. Biar para pendidik ini tuh dapat saling sharing pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental. Iya sih, kayak harus lebih banyak interaksi aja nggak sih, kayak takutnya kan di sekolah itu kayak banyak anak-anak yang terbully terus dia nggak bisa ngungkapin kemana-mana. Harusnya bisa jadi tempat yang safe gitu ya buat mereka. Oke, selanjutnya apa sih kira-kira cara untuk memulihkan dan mencegah masalah kesehatan mental ini?
Mungkin nih mereka bisa mengajarkan beberapa keterampilan supaya ngedistract anak-anak ini dari tekanan mental yang sedang mereka hadapi ya. Bisa memberikan pola tidur yang sehat, terus juga mendorong kegiatan fisik dan juga seni. Mungkin bisa menjadi strategi yang kreatif untuk mendistract apa yang mereka rasakan. Oh, itu kan dari sisi sekolahan ya. Kalau dari sisi orang tuanya tuh kayak gimana sih harus mencegah anak dan memberi iniannya tuh kayak gimana tuh? Bisa dengan komunikasi yang terbuka ya antara orang tua dan anak, bisa men-sharingkan gitu apa yang mereka rasakan. Jadi bisa juga mengadakan sesi edukasi tentang kesehatan mental. Juga orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kesehatan mental anak mereka. Kalau lu sendiri tuh, lu pernah cerita gitu nggak sih sama orang tua lu? Kalau cerita pernah, cuman nggak seterbuka itu ya, karena dari zaman dulu mungkin belum terlalu aware lah tentang hubungan bonding yang kuat antara orang tua dan anak. Iya sih, kayak berarti lu masih banyak yang Bener ditutup-tutupin banget. gitu. Jadi gue kadang lebih safe ngerasa cerita ke teman daripada ke orang tua gue. Nah itu tuh hal yang pengen gue terapkan ke anak gue nanti, supaya nggak ada gap antara gue dan anak gue, supaya mereka bisa cerita apapun yang mereka rasain gitu. Biar kayak ngerasa ada yang bener-bener jadi rumah gitu ya di rumah. Karena gimana pun kan teman pasti ada masanya kan, sedangkan orang tua kan selalu ada gitu. Yes. Oke, bisa. Kan lu kan jarang nih cerita sama orang tua lu, kalau atau nggak sesering itulah cerita sama orang tua lu. Jadi kalau emang lu punya masalah yang udah berat banget, atau kalian semua nih pendengar yang ada di sini, kalau kalian udah ngerasa kayak udah berat banget masalah hidup kalian, jangan coba-coba bunuh diri ya. Karena masih ada tempat kayak psikolog atau psikiater. Kalian bisa ke sana karena kalian bakal dapat tempat yang aman ya, tempat cerita yang aman. Kalau kalian ngerasa nggak ada tempat cerita yang aman, Karena mereka bisa ngasih solusi yang benar-benar tepat untuk kalian gitu. Jadi kalian nggak perlu ngerasa worry untuk cerita ke psikiater atau ke psikolog, karena mereka itu ahlinya. ya nggak bakal ngejudge kalian juga kok. Tenang aja, mereka kayak kalian bakal dikasih saran, bakal dikasih masukan dengan cara yang lembut gitu. Atau kalau misalkan kalian emang udah parah banget, kalian juga bakal dapat kayak resep obat untuk cara kalian nenangin. Jangan ya, kayak jangan barcode, jangan kayak nyakitin diri kalian Jangan sendiri minum guys. antimo ya guys, nggak Oh, boleh. biasanya tuh Panadol biru gak sih? Jadi supaya tidur gitu, jangan, itu kalian bisa ganggu saraf kalian Itu nanti. bikin ngerusak, apalagi Sunmol itu kayaknya juga tuh kadang-kadang tuh orang tuh kayaknya banyak ya minum. Jangan minum obat-obatan. Pokoknya harus dengan resep Dokter ya guys. Nah, udah di penghujung acara nih. Itu dia pembahasan kita hari ini tentang kesehatan mental di pendidikan Indonesia. Terima kasih kepada pendengar yang telah bergabung. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian dan terus mendukung orang-orang di sekitar kita. Don't judge. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan tenang. Dadah! Yeay, bye, see you.